Selamat datang di Kabupaten Sragen. Kabupaten Sragen mempunyai potensi-potensi yang besar untuk bidang investasi. Dan potensi-potensi besar apa sajakah yang ada di Kabupaten Sragen? Kita akan cari tahu. Kabupaten Sragen adalah salah satu dari 35 kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai potensi ekonomi cukup tinggi. Potensi tersebut khususnya di bidang pertanian, perdagangan, industri, dan pariwisata. Tentu saja hal ini didukung oleh kebijakan yang pro-investasi dan ditunjang infrastruktur yang cukup memadai. Letak geografis yang strategis, perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan jalur transportasi yang mudah membuat Kabupaten Sragen sebagai tempat yang tepat dalam berinvestasi di berbagai bidang. Kecamatan Sambirejo adalah salah satu daerah penghasil dari beras organik yang ada di Kabupaten Sragen. Dan daerah tersebut meliputi 3 desa, yaitu Desa Jambean, Jetis, dan Sukorejo yang bisa disebut dengan Betis Rejo. Wilayah ini berjarak kurang lebih 20 km di sebelah selatan dari pusat Kabupaten Sragen. Kawasan Betis Rejo berada di ketinggian 400 hingga 500 meter di atas permukaan laut. Di sisi utara, kaki Gunung Lawu. Dalam bercocok tanam, petani tetap mempertahankan dan melestarikan alam untuk tidak menggunakan pupuk dan obat kimia untuk pertanian. Didukung oleh 605 kelompok tani, Betis Rejo saat ini mampu memproduksi 11.752,63 ton beras organik per tahun. Dan ke depan akan terus bertambah mengingat wilayah pengembangan sawah organik mencapai lebih dari 1.580 hektar. Dari kawasan Betis Rejo kita menuju ke Kecamatan Masaran. Di sini terdapat perkebunan buah naga dan jambu kristal. Ya, sekarang saya sudah berada di perkebunan buah naga dan jambu kristal. Selain kaya akan gizi, budidaya buah naga dan jambu kristal berpeluang besar untuk terus dikembangkan. Mengingat kebutuhan konsumsi yang terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dalam maupun luar negeri. Lokasi budidaya buah naga terdapat di Kecamatan Masaran, Sidoharjo, Karangmalang, Kedawung, Tangen, dan Sukodono. Sedangkan jambu kristal baru terdapat di Kecamatan Masaran, namun akan terus dikembangkan di semua wilayah. Perkebunan buah naga dan jambu kristal ini kini telah menjelma menjadi agrowisata di Kecamatan Masaran. Kelebihan dari jambu kristal ini sendiri bisa dipanen setiap hari karena tidak mempunyai masa-masa tertentu untuk panen. Dan salah satu kelebihan dari jambu ini karena disebut jambu kristal adalah rasanya yang renyah. Buah naga mempunyai masa panen di bulan Januari sampai bulan April. Di masa itu biasanya panen berapa banyak, Pak? Ya, kalau 1 hektar tuh kira-kira 1 sampai 1,5 ton. Buah naga juga dapat dikembangkan menjadi sirup buah naga, manisan, dan minuman fermentasi yang disebut dengan mie naga. Semangka dan melon sangat cocok ditanam di wilayah Sragen. Areal yang tersedia masih sangat luas, dan keduanya telah lama dikenal sebagai buah khas Sragen. Luas lahan semangka mencapai 136 hektar dengan produksi kurang lebih 3.000 ton per tahun, tersebar di Kecamatan Tanon, Masaran, Plupuh, dan Sumberlawang. Sementara itu, lahan melon tersebar di Kecamatan Kalijambe, Sambung Macan, Ngerampal, Tanon,
Gemolong, dan Sumberlawang dengan luas mencapai 50 hektar. Dengan produksi mencapai 1.250 ton per tahun. Melon Sragen telah mengikuti standar ASEAN Good Agriculture Practice. Peluang pengembangannya masih sangat tinggi. Karena saat ini Sragen baru dapat memenuhi 20% dari permintaan pasar luar negeri. Yang cukup menggembirakan adalah di Kecamatan Pelupuh dan Kalijambe berhasil dikembangkan dan dibudidayakan jeruk besar, yakni Pamelo, dan kini telah menjadi produk unggulan Kabupaten Sragen. Ada lebih dari 160 petani jeruk di Kalijambe dan tersedia areal seluas 50 hektar untuk pengembangan jeruk besar di Desa Bukuran, Kecamatan Kalijambe ini. Ya, sekarang saya sudah berada di pusat oleh-oleh makanan khas dari Kabupaten Sragen, yaitu Emping Garut, dan tepatnya di Desa Wahyu Blangu, Gesi, Sragen. Seperti apakah makanan emping yang berasal dari bahan Garut tersebut? Kita akan cari tahu. Garut adalah tanaman sejenis umbi yang dapat dikonsumsi langsung dan dapat diolah menjadi tepung sebagai bahan aneka makanan, kosmetik, maupun obat. Sentra pengembangan terdapat di wilayah utara Bengawan. Namun yang terbesar terdapat di Kecamatan Gesi, tepatnya di Desa Blangu. Ada sekitar 50 produsen tepung dan emping Garut. Ya, inilah hasil olahan Garut menjadi bentuk yang lain. Emping Garut, tepung Garut. Pemasaran emping dan tepung Garut masih terserap oleh konsumen lokal. Upaya pengembangan teknologi agribisnis terpadu pada usaha peternakan rakyat terus ditingkatkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan para peternak Sragen. Meskipun bukan tempat asal kambing perawakan Etawa, kelompok tani ternak Amanah Mulia di Desa Karangpelem, Kecamatan Kedawung, berhasil mengembangkan kambing perawakan Etawa yang mampu menghasilkan susu 10-12 liter setiap 12 ekor. Selain susu, banyak manfaat lain yang didapat seperti daging dan anakan. Dan keuntungan akan semakin berlipat jika peternak menerapkan pola polyculture, yakni sirkulasi pemanfaatan limbah. Pemkab siap memberikan bimbingan teknis, pendampingan, bantuan modal, serta penjaminan ketersediaan pakan. Sapi Brangus sangat mudah perawatannya dengan produktivitas yang relatif tinggi, sehingga sangat mendukung peningkatan pendapatan para peternak. Jenis varietasnya seperti sapi Brangus, Limousin, dan Simmental. Peternakan sapi mempunyai prospek yang sangat bagus sebagai salah satu sentra penghasil bibit ternak yang berkualitas, di Sragen tentunya. Waduk Kedung Ombo berada di 3 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Boyolali, Grobogan, dan Sragen. Baik dari Solo maupun Sragen Kota dapat ditempuh dengan jarak kurang lebih 30 km, tepatnya di Kecamatan Sumberlawang. Budidaya perikanan dengan potensi ekonomi yang menjanjikan dapat dijumpai di sini. Metode yang digunakan adalah sistem karamba jaring apung atau KJA, yang saat ini terdapat kurang lebih 586 buah karamba yang dikelola oleh 411 peternak. Jenis ikan yang dibudidayakan mayoritas adalah nila merah, dengan produksi mencapai 3 ton per hari. Total produksi tahun 2014 mencapai 6.700 ton. Hanya 30% yang mampu diekspor, sehingga berpeluang besar untuk dikembangkan. Apalagi kualitas nila merah Waduk Kedung Ombo sangat diminati pasar Amerika dan Eropa. Klaster industri batik di Desa Kliwonan dan juga Desa Pilang, Kecamatan Masaran, dikembangkan menjadi daerah wisata dengan brand mark Desa Wisata Batik Kliwonan. Jenis batik yang dihasilkan bervariasi, dari batik tulis, cap, cabut, printing, dan kombinasi.
Kapasitas produksi mencapai 11.102.000 potong per tahun. Dengan pemasaran telah menjangkau seluruh Indonesia serta diekspor ke berbagai negara. Arah pengembangan desa wisata yang berjarak kurang lebih 12 km dari pusat kota Sragen ini adalah ekoturism, yakni turisme berbasis masyarakat, lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi lokal, sehingga akan tercipta peluang usaha yang lebih besar bagi perajin maupun anggota masyarakatnya. Didukung oleh 135 pengusaha dan 16.450 pembatik, kawasan desa wisata batik ini diarahkan menjadi kawasan kunjungan wisata yang berpeluang untuk mengembangkan paket wisata. One Stop Batik Shopping, homestay, rumah makan, koperasi, pusat pelatihan, dan lain-lain. Nama sarung goyor Sambirembe memang tidak akrab di telinga banyak orang. Namun, sarung tenun produksi Duku Wonosari, Desa Sambirembe, Kecamatan Kalijambe ini begitu dikenal di Timur Tengah, Saudi Arabia, dan Somalia. Tenun sarung goyor adalah salah satu potensi besar di Kabupaten Sragen. Di Dusun Wonosari, Sambirembe ini, sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai penenun. Dan mereka bekerja untuk menghasilkan tenun-tenun yang indah seperti ini. Kapasitas produksi sarung goyor ini mencapai 75 kodi per minggu. Dengan 272 IKM, keistimewaan sarung goyor adalah dapat menyesuaikan kondisi cuaca, hangat di musim hujan dan sejuk di musim panas. Selain itu, di Desa Gringging, Kecamatan Sambung Macan, terdapat 30 pengrajin lurik ATBM, dengan kapasitas produksi mencapai 270 potong per minggu. Kain lurik Desa Gringging ini mampu bersaing dengan produksi daerah lain, sebuah potensi yang sangat menjanjikan. Ya, sekarang saya berada di zona kawasan industri pembuatan mebel. Dan ini adalah pembuatan mebel yang dibuat dari kayu bekas, di-recycle ulang menjadi bentuk-bentuk seperti ini, dan diekspor ke mancanegara, baik di Amerika maupun di Eropa. Dan kawasan industri ini terletak di zona Asimas, yaitu kawasan industri mebel Asmindo Sragen. Pengembangan peruntukan kawasan industri di Sragen yang terdiri dari kawasan peruntukan industri besar dan industri menengah, dan industri kecil atau mikro. Zona industri Kalijambe dirancang sebagai zona terpadu yang menghubungkan para eksportir dengan produsen serta pengrajin mebel di Sragen dan sekitarnya. Zona industri terpadu ini menempati lahan seluas 25 hektar dengan pengembangan area seluas kurang lebih 300 hektar di Desa Sambirembe dan Saren. Didukung berbagai kemudahan serta sarana dan prasarana yang lengkap, kawasan ini terbuka untuk pengembangan di berbagai sektor sesuai Perda RT RW Kabupaten Sragen. Perusahaan air minum daerah atau PDAM Tirto Negoro Sragen berkembang cukup pesat. Pelayanan kepada pelanggan terus dilakukan. Salah satunya adalah kerjasama dengan Oasen Nederland dalam bidang pengelolaan air bersih. PDAM Sragen sedang melaksanakan prastudi kelayakan, penyusunan DID, dan penerbitan SIPA atau Surat Izin Penggunaan Air untuk memperluas jaringan 3 kecamatan yang belum terlayani, yakni Miri, Jenar, dan Tangen. Museum Sangiran mempunyai potensi yang sangat luar biasa, baik dalam bidang pariwisata, edukasi, dan juga pendidikan. Museum Sangiran terletak di Desa Krikilan, Kecamatan Kalijambe. Dan saat ini akan ada potensi perluasan area sebesar 56 hektar, yaitu mencakup 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Kalijambe, Kecamatan Gemolong, dan juga Kecamatan Plupuh. Seperti apakah pengaruh perluasan potensi area tersebut bagi pariwisata di lingkungan ini? Ikuti terus perjalanan saya. Sangiran. Sangiran merupakan situs purbakala terlengkap di Asia, mewakili 65% dari jumlah fosil manusia purba di Indonesia, dan 50% dari jumlah fosil sejenis di dunia.
serta telah ditetapkan sebagai warisan dunia nomor 593 oleh Komite World Heritage. Museum Sangiran dibangun di Desa Krikilan, Kecamatan Kalijambe, berjarak kurang lebih 17 km dari kota Solo. Potensi area yang dikembangkan seluas kurang lebih 56 hektar mencakup 3 kecamatan, yakni Kalijambe, Gemolong, dan Plupuh. Untuk menambah fasilitas dan keanekaragaman koleksi penemuan, serta memperluas informasi bagi pengunjung, maka Museum Sangiran mendirikan beberapa klaster baru. 3 klaster berada di Kabupaten Sragen, yaitu klaster Bukuran, Manyarejo, dan Ngebung. Serta 1 klaster berada di wilayah Kabupaten Karanganyar, yaitu klaster Dayu. Keempat klaster ini berjarak antara 5-7 km dari Museum Sangiran. Masing-masing menampilkan informasi dan gambaran yang spesifik, dan tampilan dengan teknologi yang modern. Museum Sangiran dapat dikembangkan sebagai wisata berbasis budaya. Rumah warga yang berdiri di sekitar museum sangat potensial untuk dikembangkan sebagai homestay, bisa juga dibangun playground, resort, taman purbakala, dan lainnya. Selain itu, potensi alam yang dapat dikembangkan adalah kerajinan batu alam. Setelah kemarin saya memperlihatkan dan menunjukkan kepada Anda tentang potensi-potensi yang ada di Kabupaten Sragen, sekarang giliran Anda apabila tertarik untuk berinvestasi di Kabupaten Sragen, baik dalam bidang pertanian, peternakan, perindustrian, perikanan, perdagangan, dan juga pariwisata, bisa datang langsung ke BPTPM. Dan BPTPM akan dengan senang hati melayani Anda dengan sistem one-stop service untuk usaha Anda. Berbagai kemudahan dan insentif telah disediakan bagi calon investor, seperti insentif fiskal, non-fiskal, kebijakan pemerintah, ketersediaan lahan, ketersediaan tenaga kerja, serta pelayanan perizinan investasi yang prima dalam wadah, Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal. Sragen merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur dengan lokasi yang sangat strategis, sangat berpotensi untuk berinvestasi dalam segala bidang. Di bidang pertanian, peternakan, perindustrian, perikanan, perdagangan, dan pariwisata. Tentunya selaku lembaga yang menangani investasi, BPTPM siap melayani Anda. Kami tunggu kedatangan Anda di Sragen. Kebijakan pemerintah Kabupaten Sragen yang pro investasi, pelayanan perizinan menjadi kunci untuk menarik investasi. Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal adalah satuan kerja yang bertugas untuk melayani perizinan secara maksimal. Komitmen untuk memberikan pelayanan perizinan yang mudah, cepat, transparan, dan pasti.